Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim kelompok 3, yaitu tim Error 404. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau mendiskusikan tentang praktikum mengenai instalasi Debian atau Linux di VirtualBox. Pertama-tama kita akan membahas atau mendiskusikan mengenai instalasi download software VirtualBox dan juga ISO dari Debian atau Linux, kemudian menginstal VirtualBox dan juga Debian atau Linux. Kemudian kita akan membuat repository atau mempersiapkan repository yang akan digunakan untuk praktikum selanjutnya. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 362055401019, dan rekan saya silakan memperkenalkan. Yuk, monggo, Mas Ardian. Perkenalkan, nama saya Ardian Firdaus, NIM 362055401020. Selanjutnya, Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nada Winjaya Pratama, NIM 362055401024 dari baik. kelas 2A. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya kita akan langsung menuju atau mendiskusikan tentang praktikum yang sudah kami lakukan sebelumnya. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baik, untuk yang pertama kita akan mendiskusikan mengenai file yang digunakan untuk file yang akan di-download dan digunakan untuk praktikum kali ini. Untuk Mas Ardian, silakan untuk menjelaskan. Silakan, Mas. oke, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu instalasi Debian. Untuk selanjutnya, yang pertama kita lakukan yaitu menginstal ISO Debian 10. Situ ada linknya untuk dan selanjutnya mendownload dari ISO DVD dan download 3 file, yaitu DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Oke, di sini kita cari DVD 1, 2, dan 3. Oke, di sini kita download yang pertama DVD 1 terlebih dahulu. Berhubung kita sudah mendownloadnya, jadi kita kembalikan saja. Kita coba download di sini. Dan Sebelumnya izin bertanya, Mas, kenapa harus download file ISO sebanyak 3? Kenapa enggak 1 aja?
karena Oh, mungkin karena perlu tiga-tiganya mungkin. Iya, Mas. ya kita perlu membutuhkan 3 file tersebut untuk menginstalnya. Siap-siap. Lanjut ya. Siap, lanjut. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita menginstal VirtualBox-nya. Kita klik di sini. Nah, Windows. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai di sini. Kita langsung buka VirtualBox-nya. Kita pilih file yang kita simpan tadi. Kita di sini kita klik next. Kita berhubung di sini seperti kita sudah pernah menginstalnya. Kita pilih USB support. Selanjutnya kita pilih next. Kita checklist semua di sini. Selanjutnya next dan finish. Kita klik di sini. Install. Oke, di sini finish. Untuk selanjutnya Sebelumnya Mas mau tanya, kalau misalkan kita baru install nih software VirtualBox-nya, kalau misalkan menggunakan settingan default dan tidak diubah untuk USB-nya tadi, apakah bisa ya Mas? kalau untuk yang baru menginstal mungkin nanti bisa. Kalau untuk yang kita sudah sudah menginstal sebelumnya, kalau kita tidak USB-nya kita tidak kita buat yang tadi, akan terjadi error. Jadi kalau misalkan settingan defaultnya nggak apa-apa ya Mas? Ya, tidak apa-apa. Itu. Oke, di sini kita cari minimum spek Linux Debian, yaitu 512 MB. Untuk rekomendasinya sendiri, yaitu 2 GB dengan hard drive space 10 GB.
Oke, kita buka. Nah, di sini kita buat apa? Perhitungannya tadi di sini. Nah, ini kita untuk RAM-nya 2 GB. Terus nah, di sini kita buat namanya yaitu Linux Debian. Tipe Linux. Untuk versinya di sini kita buat 64 bit. Kita tambah yang RT04 sama kelompok kita. Oke, kita kecilin di sini. Di sini kita buat ukurannya yaitu 2 GB untuk RAM-nya. Terus oke, kita put this image, kita klik next, dynamically allow, kita klik next. Oke, selanjutnya kita buat DD-nya, kita buat 20 GB di sini. Kita klik next. Nah, kita masuk tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan pilih setting di sini. Kita klik. Untuk selanjutnya kita akan pilih storage. Di sini kita kasih ISO yang sudah kita download tadi. Lainnya kita pilih di software ini. Kita klik di sini, kita pilih. Nah, di sini ada file Debian 10 dvd1.iso. Kita klik next. Oke. Baik, selanjutnya kita akan memulai untuk menjalankan mesin virtual yang sudah kita buat, yaitu Linux DB-nya tadi, dengan cara klik Start. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, kemudian kita pilih menu yang digunakan untuk menginstal, yaitu kita akan menginstal Linux DB-nya dengan menggunakan UI atau graphical install. Kita pilih menu graphical install. Jadi kalau misalkan kita milih menu install, nanti hasil OS-nya itu hanya berupa tulisan saja. Nah, setelah dipilih, nanti kita akan mengarahkan, kita suruh memilih untuk bahasa. Nah, caranya di sini kita perlu memilih bahasa, cukup dengan bahasa Inggris. Dikarenakan kalau misalkan kita memilih bahasa Indonesia, nanti pengaturannya itu akan
kesulitan nanti kita kalau misalkan kita menemukan error atau kesalahan. Jadi kita milih language-nya itu bahasa Inggris atau English. Nah, kemudian kalau sudah kita memilih negara. Berhubung kita tinggal di Indonesia, maka kita memilih yang menu order, kemudian pilih Asia. Karena kita ada di Asia, Indonesia. Nah, setelah itu kita pilih Indonesia. Indonesia, kemudian continue. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita memilih negara yang digunakan untuk default location. Untuk lokasi default untuk settingan dari Linux-nya. Kita menggunakan negara United States. Kita pilih United States. Nah, di sini kita coba mencari Indonesia, kan tetapi tidak ada, jadi kita pilih United States saja. Nah, kita pilih continue. Kemudian selanjutnya kita pilih konfigurasi keyboard, yaitu menggunakan keymap American English. Jadi kita tidak perlu bingung nanti, kita cukup menggunakan yang default saja. Kemudian continue. Kemudian tunggu proses yang akan selanjutnya dia dilakukan. Nah, kalau sudah nanti kita akan diarahkan ke hostname. Nah, hostname di sini yaitu untuk identifikasi dari sistem Linux-nya nanti. Kita memberikan nama apa. Untuk default-nya kita yaitu Debian. Kemudian setelah kita ganti menjadi nama kelompok kita yaitu error 404. Nah, kalau sudah kita pilih continue. Selanjutnya kita harus setting domain atau network untuk domain name. Nah, di sini kita kosongin saja karena kita masih belum menggunakan untuk domain name-nya. Kita pilih continue, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita harus kita harus mengisikan root password yang mana user root ini adalah user yang utama untuk sistem Linux-nya. Di sini saya ketikkan password, saya berikan 123456778. Kemudian kita ketik ulang, masukkan ulang passwordnya. Nah, kemudian kita continue. Nah, kita disuruh untuk membuat user baru. Di sini kita buat usernya sesuai nama kelompok kita, yaitu error 404. Nah, setelah itu langsung saja kita continue. Continue lagi. Nah, selanjutnya kita berikan password untuk user. Kita berikan yang mudah saja, yaitu 1 sampai 8. Kita ketik ulang. Nah, kemudian kita continue.
Nah, berhubung kita memilih lokasinya tadi, kita memilih Asia dan Indonesia, maka secara otomatis nanti akan muncul time zone yang ada di Indonesia, yaitu ada Western, Central, dan Eastern. Kita tinggal menentukan time zone mana yang sesuai dengan daerah kita. Di sini kita menggunakan Western, itu kita berada di Pulau Jawa, sehingga kita menggunakan Western. Kemudian kita continue. Kita tunggu proses selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah proses yang cukup rumit. Di sini kita akan melakukan partisi disk atau pembagian partisi untuk sistem Linux-nya. Nah, disarankan di sini kita menggunakan partisi secara manual agar kita bisa menentukan agar kita bisa menentukan spesifikasi yang kita inginkan untuk sistem Linux-nya. Kita pilih partisinya tadi manual, menu manual, kemudian kita pilih hard disk yang ada, kemudian kita continue. Setelah itu kita harus mereset semua hard disk atau menghapus semua hard disk yang ada. Jadi kita format istilahnya, kita yes, continue. Nah, di sini kita mulai melakukan partisi sistemnya. Nah, di sini sudah ada sebelumnya gambaran yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita tinggal mengikuti arahan dari catatan ini. Nah, langkah selanjutnya kita pilih hard disk yang free space. Di sini kita memiliki 20 GB atau 21,5 GB. Kita pilih continue. Nah, setelah itu kita pilih menu create new partition. Nah, kemudian untuk partisi yang pertama, kita akan membuat partisi untuk root. Nah, sesuai dengan catatan kita butuh 10 GB. Jadi kita tinggal mencocokkannya. Kita masukkan 10 GB. Nah, setelah itu kita continue. Kemudian untuk tipenya kita pilih primary. Continue. Nah, selanjutnya kita pilih beginning. Kemudian di sini kita menggunakan mount point-nya sebagai tanda slash, yaitu di mana tanda slash ini digunakan untuk menggambarkan partisi dari root, yaitu 10 GB tadi. Kemudian kita pilih done setting up the partition. Kita go back dulu. Kita pilih done setting up partition. Kemudian kita continue. Nah, setelah itu kita sudah selesai membuat untuk partisi root. Selanjutnya kita membuat partisi selanjutnya. Kita klik hard disk yang free space. Nah, selanjutnya kita akan membuat partisi yang belum dibuat. Nah, di sini kita continue, kemudian pilih menu create a new partition. Kita continue. Nah, di sini kita akan membuat partisi swap. Di mana partisi swap ini 4 GB. Partisi swap yang akan digunakan adalah 4 GB. Izin bertanya, Mas. Ya, silahkan. Untuk yang swab ini gunanya untuk apa ya, Mas? Oh, kalau Masih partisi kurang swap, paham. kalau partisi swap itu di Linux itu harus ada, atau kita wajib untuk membuatnya, karena partisi swap itu
digunakan untuk optimalisasi dari RAM. Jadi kalau misalkan kita kan membuat Linux ya, OS Linux dengan RAM-nya 2 GB. Jadi kalau misalkan kita punya hard disk dan kita harus membuat swap-nya dengan ukuran 2 kali dari RAM yang asli. Jadi kita kalikan 2. Gimana kita kan membuat Linux-nya, RAM dari Linux-nya itu kan 2 GB. Nah, itu kita kalikan 2 menjadi 4 GB. Jadi fungsinya dari partisi swap ini, kalau misalkan Linux-nya itu RAM-nya habis, nanti bisa menggunakan RAM virtual atau RAM cadangan yang 4 GB tadi, atau dari partisi swap ini. Gitu. Oke, siap Mas, paham. Jadi kita tentukan ukurannya tadi ya, 4 GB. Kalau sudah, kita continue. Nah, kita pilih logical, karena swap. Kemudian kita pilih beginning. Nah, untuk mount point-nya, kita tidak bisa menentukan tipenya di sini. Jadi kita harus menentukan tipe dari swap-nya itu di use as. Nah, di sini kita pilih continue, kemudian kita pilih swap area. Karena partisi swap itu digunakan untuk memori. Kemudian kalau sudah, pilih done, kita done, kita continue. Nah, sisanya kita memiliki hard disk yang sisa, yaitu 7,5 GB untuk free space-nya. Nah, selanjutnya kita kerahkan semua hard disk yang sisa untuk membuat home. Kita continue, kemudian kita masukkan semua. Kita continue, kemudian kita arahkan ke primary untuk home. Kita continue lagi, dan mount point-nya arahkan ke /home. Kemudian down. Nah, kemudian 3 partisi sudah siap. Jadi untuk sistem Linux itu kita cukup membuat 3 jenis partisi ini sudah cukup. Kalau misalkan kita mau membuat partisi yang lain, itu masih kita juga bisa. Tapi kalau misalkan kita membuat manual, minimalnya kita dapat membuat partisinya cukup 3 jenis ini saja. Yaitu di root, swap, dan juga home. Kita finish, continue. Nah, kemudian kita akan diingatkan lagi apakah yakin untuk pengaturan partisinya. Kemudian kita yakin, pilih yes. Nah, setelah itu kita tunggu dari instalasi yang akan memakan waktu yang sangat lama. Kita tunggu instalasinya. Ingin bertanya Mas. Iya. Apakah untuk install ini menggunakan koneksi internet atau tidak? Kalau misalkan kita install di VirtualBox itu seharusnya kita tidak membutuhkan koneksi internet karena kita cukup menggunakan disk yang sudah kita download di awal tadi. Tapi kalau misalkan kita terhubung ke internet juga nanti akan memudahkan
instalasinya. Ketika kalau misalkan instalasi itu butuh koneksi yang lebih apa? Yang lebih misalkan digunakan untuk install aplikasi secara default. Kalau misalkan itu membutuhkan internet, jadi kita harus membutuhkan. Tapi dalam kasus ini kita tidak gunakan internet, jadi kita dapat menginstal secara offline. Mungkin itu. Oh ya, kalau apa itu namanya kayak partisinya yang tadi itu apakah ada lagi selain root, kemudian home sama swap? Apakah ada partisi yang lain yang biasanya digunakan? Sebenarnya sih ada ya. Kalau misalkan untuk Linux itu kita banyak opsi untuk partisinya, Mas. Jadi selain yang 3 tadi, yaitu apa? Boot, maksudnya swap, root sama home, kita juga Linux juga memiliki jenis partisi boot, var, dan juga yang lain. Seperti misalkan kita coba browsing ya, Mas. Nah, di sini saya sudah buka referensi. Nah, di sini kan kita memiliki partisi swap tadi. Nah, kita sudah jelaskan tadi partisi swap itu kan 2 kali ukuran RAM. Jadi partisi swap ini digunakan untuk optimalisasi memori dari OS Linux-nya. Nah, di sini saya sebutkan tadi yaitu partisi boot. Partisi boot ini digunakan untuk membuat apa? Memudahkan kita kalau misalkan kita mempunyai 2 OS yang berbeda seperti Windows atau Linux, jadi kita harus membuat partisi boot agar kita dapat memilih OS mana yang akan kita jalankan di PC atau laptop. Nah, di sini sisanya ada partisi CRUD, partisi CAC, partisi USR, partisi var. Nah, ini opsional semuanya ini. Jadi kalau misalkan kita tambahkan, nanti akan mendukung dari sistem dari OS Linux-nya. Jadi kalau misalkan kita tidak tambahkan, nanti Linux akan secara otomatis membuat sebagian hard disk yang sudah kita buat tadi itu dibagi menjadi jenis partisi ini. Jadi gitu. Nah, kita tunggu. Nah, selanjutnya di sini setelah menunggu, kita akan menemukan opsi yang digunakan untuk apakah kita mau memasukkan CD atau DVD. Nah, jadi kan awalnya kan kita tadi sudah punya 3 CD ya, atau 3 DVD tadi, yaitu DVD 1, 2, dan 3. Nah, di dalam DVD tersebut, setiap DVD itu mempunyai layanan yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menginstal gitu ya, layanan misalkan kayak SSH gitu, dan layanan yang lain, kita bisa memasukkannya. Namun dalam kasus kita hanya install default-nya saja, jadi kita tidak perlu menginstal CD-nya dan nanti CD-nya akan diinstal setelah kita berhasil melakukan instalasi Linux-nya. Jadi untuk kali ini kita skip saja, kita pilih no, kita continue. Nah, kemudian di sini ada opsi lagi, apakah kita mengatur network mirror. Nah, network mirror ini gunanya itu kalau misalkan kita punya koneksi jaringan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan mirror itu ketika menggunakan instalasi atau kita akan menginstal aplikasi Linux itu akan lebih mudah kalau misalkan menggunakan network mirror. Nah, kali ini kita skip saja.
kita no. Nah, selanjutnya kita tunggu lagi untuk konfigurasi atau install software. Nah, kalau sudah menunggu, nanti akan ada opsi lagi. Dan di sini ini hanya opsional. Kita bisa pilih no atau yes. Kalau kita milih no, nanti kita akan diberikan kayak apa? If ketika ada info-info terkait apa survei dari Linux-nya, kita bisa mengisinya. Namun kali ini kita pilih no. Kita pilih no saja. Kita continue. Nah, di sini kita install layanan yang akan digunakan. Nah, berhubung kita hanya menginstal layanan sederhana saja, jadi kita hanya butuh Debian Desktop sama standar sistem utility. Oleh karena itu, print server kita uncheck list terlebih dahulu. Kita uncheck list layanan print server. Nah, kita cukup 2 layanan saja, yaitu Debian Desktop Environment dan standar sistem utility. Oke, di sini saya mau bertanya untuk Debian Desktop environment-nya, kenapa untuk print server atau yang lainnya itu tidak di checklist? Nah, itu pertanyaan bagus dari Mas Ardian. Nah, di sini kan kita install layanannya yang sederhana ya, Mas. Jadi kalau misalkan layanan ini Debian Desktop Environment-nya kita centang, nanti OS Linux-nya yang kita miliki, yang kita install saat ini tuh nanti akan memiliki tampilan. Jadi Linux itu kan ada 2 tampilan. Ada yang teks dan juga ada yang GUI. Kalau misalkan kita centang, nanti kita akan memiliki Linux OS yang GUI. Jadi kita bisa mengoperasikan OS-nya dengan mudah. Kalau misalkan kita uncheck list, nanti akan berubah menjadi teks. Jadi hanya operasi teks saja yang tampil. Nah, untuk layanan yang di bawah ini kan ada web server, print server, sama SSH server. Nah, layanan ini itu merupakan layanan yang ada pada DVD1 tadi. Nah, layanan ini nantinya akan kita install di lain kesempatan, jadi kita hanya menginstal 2 ini saja, yaitu Debian Desktop Environment dan juga standar sistem utility, Mas, gitu. Kita klik continue dan kita lanjutkan untuk install softwarenya. Nah, di sini kita tunggu agak lama. Nah, untuk prosesnya ini kan lama, jadi akan saya skip dulu dan nanti akan saya lanjutkan ketika
proses loadingnya atau instalasinya sudah selesai. Kita skip dulu. Baik, sebelumnya setelah kita menginstal tadi, saya tidak sempat merekam yang langkah terakhir. Pada langkah terakhir tadi kita menginstal menginstal grup loader. Nah, kita pilih yes tadi. Saya lupa untuk merekord. Jadi kalau misalkan sudah selesai install group loader, nanti kita akan restart Linux DB-nya. Nah, nanti akan restart kan seperti ini. Nah, kemudian akan ada tampilan, kita pilih yang Debian GNU Linux. Di sini saya coba perbesar layarnya agar terlihat. Nah, sudah. Kita tunggu proses booting dari Linux Debian-nya. Nah, kalau sudah kalau instalasi kita berhasil, nanti akan tampil welcome halaman welcome atau tampilan welcome dari Linux Debian-nya yang menampilkan user kita tadi, yaitu error 404. Kemudian masukkan password-nya 1-8. Nah, setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah berhasil melakukan instalasi Linux Debian 10. Tentu saja kita harus cek dulu. Nah, di sini saya akan masuk ke aplikasi terminal. Nah, kita coba masuk ke aplikasi terminal. Kita buka. Nah, berhasil ya. Nah, berhasil. Oke, mungkin itu saja untuk instalasi Linux DB-nya. Di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi Linux-nya. Jadi pada langkah selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mengedit repository dan juga aplikasi yang akan kita gunakan di Linux. Ya, untuk selanjutnya sebelum mengkonfigurasi DVD 2 dan 3, maka di sini kita perlu masuk ke super user dengan mengetikkan perintah su. Su adalah perintah yang digunakan untuk super user atau root. Kemudian kita masukkan passwordnya yang tadi 1-8. Kemudian kita enter. Setelah masuk ke super user, maka kita akan pindah directory dengan ketikan perintah cd untuk masuk ke directory utama root Debian. Kemudian kita ketikkan perintah nano /etc /apt/source list. Nah, ini perintah yang digunakan untuk membuka file source list. File source list merupakan file tempat yang digunakan untuk mengkonfigurasi repository pada Linux Debian. Kemudian kita klik enter.
Pada di sini kita dapat dilihat bahwa pada file source list sudah terdapat DVD binary 1. Maka akan kita tambahkan DVD yang kedua dan ketiga. Ini sudah dapat DVD binary 1 kan. Kemudian kita untuk keluar dari repository kita pilih Ctrl X. Selanjutnya di sini kita pilih icon CD atau DVD pada bagian pojok, dan kemudian kita klik dan kemudian nanti akan muncul ini file ISO Debian 2, 3, dan 1. Maka di sini kita pilih file ISO Debian 2. Kita cek lagi, sudah, dan kemudian kita ketikkan apt min cd-rom add. Jika berhasil maka akan muncul seperti ini, rating translation index down. Untuk yang penambahan DVD yang ketiga langkahnya sama. Kita pilih klik icon video DVD, kemudian kita masukkan ini DVD 3, kemudian kita pilih force unmount. Kita klik. Untuk menggantikan posisi disk yang ada saat ini. Kemudian sama kita ketikkan apt min cd-rom add. Kemudian kita enter. Jika berhasil maka akan statusnya rating translation index akan down. Mungkin kemudian kita cek lagi pada perintah directory repository dengan mengetikkan nano /etc/apt/source list untuk memeriksa apakah DVD 2 dan 3 sudah berhasil ditambahkan atau belum. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa DVD 2 dan 3 sudah berhasil ditambahkan. Ini. Jadi ini sudah selesai untuk instalasinya. Kemudian kita bisa menginstal berbagai macam aplikasi yang sudah disediakan oleh Debian, contohnya file server, FTP server, SSH, atau dan lainnya. Mau tanya Mas, mau tanya tentang itu. Kalau misalkan kita install aplikasinya secara online itu bagaimana, Mas? Oh ya, untuk install aplikasinya secara online itu bisa menggunakan repository secara online. Contohnya seperti ini.
Di sini untuk online, untuk repository secara online-nya, kita ketikkan clear dahulu untuk membersihkan ini. Jadi kita buka lagi repositorinya. Kemudian untuk ini untuk repository DVD-nya kita nonaktifkan dengan cara menambahkan pagar pada di depan. Kemudian kita Ctrl X, kemudian Y untuk save, kemudian kita enter. Nah, di sini bisa menggunakan beberapa repository lokal yang ada di Indonesia. Kita browsing dulu, kita cari. Di sini saya akan menggunakan di sini ada beberapa repository. Saya akan menggunakan repository data utama Surabaya. Kita copy dulu pada notepad. Tidak salah. Bentar, maaf karena ternyata nggak bisa di paste. Jadi kita harus mengetikkan secara manual. Ini kita ketik dahulu repositorinya.
Kemudian kita ketika sudah selesai mengetiknya, kita akan Ctrl X dan mengesave-nya, dan kita klik enter. Di sini kita langsung mengupdate repository tersebut dengan perintah apt-min get update. Kemudian kita enter, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oh maaf, di sini ada pilot error, mungkin ada kesalahan penulisan. Kita cek koneksinya dulu. Kita lihat repositorinya dulu. Oh, ternyata ada kesalahan penulisan. Kita benarkan dulu. Bentar. Kita ganti. Ini karena ada penulisan yang salah, akhirnya titik. Kemudian kita Ctrl X, kemudian kita save. Kita enter. Kemudian kita update lagi untuk repositorinya secara online. Kemudian kita enter, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai, sudah statusnya reading text sudah done, maka tidak ada error, maka prosesnya selesai. Dan ini aplikasi ini siap digunakan untuk menginstal, kayak contohnya SSH, itu DNS, atau yang lainnya. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Saya ingin bertanya, kalau misalkan kita menggunakan repositori selain Kartola tadi, apa bisa? Misalkan kita menggunakan repositori Kambing UI, apa boleh? Bisa, Mas. Jadi kan di Indonesia terdapat beberapa repositori lokal. Contohnya Kambing UI, terus kemudian ada Kepu LSM, kemudian ada Mirror UNEX, terus kemudian ada yang ini Kartolo. Kita bisa menggunakan salah satu dari tersebut. Siap-siap. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Mas Ardian. Kalau tidak, saya akhiri untuk diskusi kali ini untuk instalasi VirtualBox dan Linux Debian. Saya mewakili kelompok, jika ada salah kata atau perkataan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.